Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan Internet of Everything. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Arif Purnomo Haji dengan NIM 2006 03002. Yang kedua adalah Rahmat Maulana dengan NIM 2006 03057. Yang ketiga adalah Firzaud Hamzar dengan NIM 2006 03045. Yang keempat adalah M. Erik Ardiansyah dengan NIM 2006 03014. Yang kelima adalah Rofinur Andriansyah dengan NIM 2006 03051. Dan yang terakhir adalah Anas Fakhdudin dengan NIM 2006 03032. Oke, kali ini kami mendapatkan tema yaitu Internet of Everything. Mungkin kita semua sudah banyak yang tahu tentang Internet of Things atau IoT. Tapi selain itu ada juga yaitu Internet of Everything atau IoE, yaitu menyatukan orang, proses, data, dan hal-hal untuk membuat koneksi jaringan lebih relevan dan berharga dari sebelumnya, mengubah informasi menjadi tindakan yang menciptakan kemampuan baru, pengalaman yang lebih kaya, dan peluang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bisnis, individu, dan negara. Dengan IoE, objek biasa apapun dapat dilengkapi dengan fitur digital. Dengan demikian, koneksi internet tidak terbatas pada laptop atau smartphone, tetapi diperluas ke objek, orang, dan aktivitas real time. Ini menciptakan ekosistem terdistribusi yang mampu menghasilkan informasi berharga dan mengubahnya menjadi tindakan untuk bisnis, industri, dan individu. Pada dasarnya, IoE adalah sistem objek, perangkat, peralatan, dan mesin yang saling berhubungan, di mana semua unit yang berkontribusi dilengkapi dengan sensor yang memperluas kemampuan jaringan. Selain itu, unit-unit ini terhubung melalui jaringan publik atau pribadi yang menggunakan protokol TCP atau IP. Elemen IoE. Berikut adalah elemen yang terdapat dalam IoE. Yang pertama adalah people, yang kedua things, yang ketiga data, dan yang keempat adalah proses. Yang pertama adalah orang atau people, yaitu menghubungkan orang dengan cara yang lebih relevan dan berharga. Yang kedua adalah data, yaitu mengubah data menjadi intelijen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses, yaitu menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Yang terakhir adalah hal atau perangkat dan objek fisik yang terhubung ke internet dan satu sama lain untuk pengambilan keputusan yang cerdas, sering disebut Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan antara IoE dan IoT. Yang pertama, IoE diciptakan oleh Cisco, sedangkan Internet of Things lama masa jabatannya di Pascal dan Gambler pada tahun 1999, Kevin Ashton menciptakan istilah IoT. Dalam segi definisi, IoE adalah koneksi jaringan cerdas antara 4 elemen: orang, benda, data, dan proses. Sedangkan IoT adalah tentang perangkat fisik yang berkomunikasi tanpa campur tangan manusia. Dalam segi sasaran, IoE memiliki 4 tujuan utama,
yakni mengumpulkan data dan mengubah data tersebut menjadi tindakan, fasilitasi keputusan berbasis data, meningkatkan kemampuan unit yang berpartisipasi, dan menyediakan peluang jaringan tingkat lanjut. Sedangkan IoT tujuan untuk mengembangkan ekosistem di mana objek fisik terhubung satu sama lain. Aplikasi IoE. IoE memiliki potensi untuk melayani bidang yang berbeda karena keandalan, ketahanan, utilitas, dan konektivitas menyeluruh. Beberapa vertikal industri mengadopsi IoE untuk mempercepat operasi harian mereka. Beberapa kasus penggunaan IoE dalam sektor manufaktur, sektor publik, perangkat yang dapat dipakai, sistem kota madya, industri retail, dan industri logistik. Sedangkan dalam aplikasi utama IoE, pemantauan lingkungan, kota pintar, sektor energi, pengelolaan air yang cerdas, dan juga apartemen pintar. Ini adalah beberapa kasus penggunaan dan contoh nyata IoE dalam sektor manufaktur. IoE diaktifkan dengan menerapkan sensor di seluruh mesin dan peralatan produksi. Sensor ini membantu mendeteksi kerusakan fisik, kerusakan erosi pada mesin, dan menghitung kerugian moneter akibat kerusakan tersebut. Yang kedua adalah sektor publik. Ketika datang ke sektor publik, layanan medis telah berhasil memanfaatkan IoE untuk keuntungan mereka. Misalnya, Rumah Sakit Anak Miami yang telah menggunakan IoE dalam operasi hariannya untuk sementara waktu sekarang. IoE memungkinkan para profesional medis untuk memberikan layanan medis dengan lebih cepat. Ini termasuk membuat laporan medis, mendapatkan pembaruan waktu nyata tentang kesehatan pasien, atau melacak respon pasien terhadap obat-obatan tertentu. Ketiga adalah perangkat yang dipakai, perangkat wearable yang berbeda seperti gelang pintar, jam pintar, pakaian pintar, sepatu, dan lain-lain dapat menawarkan manfaat IoT kepada orang-orang yang menggunakan mereka. Misalnya, pada tahun 2009, sepatu bertali sendiri diperkenalkan oleh Nike. Sepatu ini memiliki sensor yang dapat merasakan tekanan darah pemakainya secara real time dan mengendurkan atau mengencangkan talinya sendiri berdasarkan tekanan darah yang terdeteksi. Yang keempat adalah sistem kota madya. Sistem kota dapat menggunakan meteran pintar untuk memeriksa penggunaan listrik dan air dan unit komersial. Meter tersebut akan memungkinkan kota untuk melacak konsumsi dan memutuskan apakah akan menggunakan atau memotong biaya tambahan konsumen tertentu berdasarkan pola penggunaan yang dinamis. Misalnya, kota madya Tel Aviv di Israel telah menerapkan sistem pemantauan air yang menggunakan chip kamera yang ditempatkan di pipa air. Cisco mendesain chip ini untuk mengirimkan data dari pipa ke cloud dan membantu mengontrol kebocoran saluran air dan tekanan air. Teknologi berkemampuan IoE ini mengurangi biaya perawatan rutin dan mengirimkan peringatan sebelum kemungkinan kekurangan air.
Yang kelima adalah industri retail. Saat ini industri retail memiliki kehadiran online yang hebat, baik dalam bentuk apapun, seperti situs web independen, aplikasi seluler, atau pegangan media sosial. Sebagian besar bisnis retail sudah menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin atau ML, untuk memahami preferensi dan pilihan konsumen serta menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, IoE melangkah lebih jauh. Misalnya, pertimbangkan seorang pengguna yang pergi ke supermarket untuk membeli beberapa produk bayi dan beberapa produk susu. Semua aktivitasnya dilacak oleh perangkat wearable yang dia gunakan. Saat pengguna terus menggunakan produk, ia dapat melacak semua produk dan mengetahui produk mana yang lebih cepat rusak. Hal ini memungkinkan dia untuk memilih produk atau merek dengan kualitas yang lebih baik pada saat dia mengunjungi supermarket lagi. Kemudian yang keenam, industri logistik. Beberapa perusahaan logistik, rantai pasokan, dan pengiriman seperti UPS, Johnson & Johnson, dan lain-lain sudah menggunakan IoE untuk mengoptimalkan operasi pengiriman mereka. Teknologi, sensor, dan perangkat pintar berbasis blockchain di truk dan kapal banyak digunakan. Sensor ini dapat melacak pengiriman, menentukan waktu pengiriman, dan menyusun biaya pengiriman berdasarkan rute masing-masing. Teknologi tersebut memberikan perusahaan dan konsumen update real-time pada item pengiriman mereka, mempromosikan kepuasan pengguna akhir. Ini hanya beberapa kasus penggunaan IoE. Hampir setiap industri secara signifikan mendapat manfaat dari model IoE. Bidang aplikasi utama IoT. Internet of Everything sebagai sebuah konsep memiliki beragam aplikasi dan telah diimplementasikan di beberapa aplikasi. Mari kita lihat bidang aplikasi utama IoE. Yang pertama, pemantauan lingkungan. IoE menggunakan jaringan sensor untuk melacak dan mengumpulkan data cuaca lintas musim. Data cuaca meliputi suhu, kelembapan, kecepatan angin, curah hujan, tekanan, kualitas udara, kondisi tanah, ketinggian air, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan parameter cuaca ini, data dianalisis dan diproses untuk mencatat kejadian dan perubahan kondisi di sekitarnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi anomali secara real-time dan memungkinkan orang untuk mengambil tindakan segera sebelum cuaca mengganggu aktivitas mereka. Data lingkungan cerdas selanjutnya dikomunikasikan ke aplikasi lain seperti manajemen lalu lintas udara, petani untuk praktik pertanian, industri karena mereka mengetahui dampak pabrik mereka terhadap lingkungan sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan keselamatan pekerja. Jaringan dari semua aplikasi ini merupakan ekosistem IoE. Yang kedua adalah kota pintar. Solusi IoE mendorong model kota pintar yang khas. Tujuan dari kota pintar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatur proses untuk memfasilitasi kelancaran hidup di kota. Teknologi seperti otomasi, AI, pembelajaran mesin, dan IoT digabungkan bersama untuk berbagai aplikasi seperti sistem parkir yang pintar, membantu pengemudi dalam mengelola tempat parkir mereka dan memungkinkan pembayaran digital. Aplikasi lain seperti manajemen lalu lintas membantu mengendalikan arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Berkenaan dengan konservasi energi, kota pintar menggunakan lampu jalan yang mengurangi tingkat luminositasnya saat tidak ada lalu lintas di jalan, membantu dalam memelihara dan mengoptimalisasi pasokan listrik. Dengan demikian, jaringan pintar semacam itu bekerja secara sinkron dengan sistem manajemen lalu lintas, sehingga membentuk jaringan IoE yang lebih besar di kota-kota. Jaringan adalah langkah maju di kota-kota untuk memerangi perubahan iklim. Berbagai sensor dan sistem dipasang untuk melacak polusi udara, air, kebisingan, dan cahaya. Mengenai
pengelolaan sampah, tempat sampah dan unit pengumpul sampah berkemampuan internet untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Apalagi menyangkut keselamatan penduduk kota, sensor ditanam di lokasi tertentu yang memberikan peringatan dini untuk kejadian seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Semua sistem tersebut saling terhubung untuk membentuk suatu jaringan IoE hybrid di lingkungan kota pintar untuk mengelola kehidupan kota dengan lebih baik. Singapura dan Oslo adalah salah satu contoh kota pintar terbaik di dunia yang menggunakan sistem IoE seperti itu. 3. Sektor energi. Penerapan IoE di sektor energi pintar mencakup pemantauan konsumsi energi oleh industri, komunitas, dan rumah tangga individu. Jaringan IoE memproses data yang dikumpulkan dari sumber produksi energi, termasuk yang terbarukan dan tidak terbarukan, seperti matahari, angin, dan thermal. Smart meter dikerahkan untuk manajemen energi yang efisien. Berbagai fitur disediakan bagi para pengguna smart meter ini. Ini termasuk pembangkitan tagihan instan untuk unit energi yang dikonsumsi, opsi untuk menunjukkan perubahan tarif antarmuka yang menunjukkan statistik terkait dengan energi yang dipakai dan dikonsumsi, dan peringatan visual untuk menunjukkan anomali yang teridentifikasi dalam sistem energi. Meteran pintar semacam itu membantu dalam menentukan konsumsi energi suatu wilayah atau kota. Badan administratif dan instansi pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengatur dan menyalurkan permintaan dan pasokan energi. Mereka juga dapat membuat keputusan cerdas tentang kebijakan berkaitan dengan biaya per unit energi. Nomor 4, pengelolaan air yang cerdas. Pengelolaan air berurusan dengan berbagai masalah, termasuk administrasi, pengelolaan sumber daya lingkungan dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan dan stabilitas lingkungan. Solusi IoE memudahkan penanganan proses waktu nyata seperti memudahkan penanganan proses waktu nyata seperti memantau pasokan air, menentukan apakah air layak untuk dikonsumsi, mengelola sistem penyimpanan air oleh konsumen akhir, organisasi, dan individu, dan menghitung biaya air ke unit komersial yang berlokasi jauh. Nomor 5, apartemen pintar. Apartemen pintar di gedung pintar memiliki beberapa peralatan rumah tangga yang merupakan bagian dari IoE. Ini termasuk nomor 5, apartemen pintar. Apartemen pintar di gedung pintar memiliki beberapa peralatan dan perangkat rumah tangga yang merupakan bagian dari jaringan IoE. Ini termasuk lemari es, termostat, AC, televisi, mesin cuci, kompor, dan lain-lain, yang menghasilkan data mentah. Data dari setiap perangkat digabungkan, dianalisis, dan diproses untuk memungkinkan keputusan berdasarkan informasi tentang penggunaannya. Pengguna juga dapat mengontrol peralatan melalui perangkat sejenis solusi IoE untuk pengguna. Pengguna dari jarak jauh dapat mengontrol penggunaan utilitas seperti bola lampu dan termostat, dan mengelola keamanan rumah dengan mengontrol kamera pengintai, alarm, pencuri, dan lain-lain.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.